Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat ke-56 saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ialah kita yang merenungkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kok belum pergi? Ya. Jadi Bapak Ibu, singkat, sebenarnya saya udah berangkat ke Jakarta hari Senin tanggal 25 November, namun karena ada masalah di KTP, karena KTP saya NTT, jadi harus saya buatnya tidak bisa di Jakarta, harus ke Bali, ke Nusa Tenggara gitu. Jadi karena itu diminta untuk mewakili di Bali dalam pengurusan visa. Nah, jadi saya mengurus surat-suratnya di Anjungan, saya tunggu mereka kirim, saya buat, lalu saya pergi untuk mengirimnya melewati jasa ekspedisi ke Bali. Dan puji Tuhan semuanya sudah sampai, dan hari Senin akan pengajuan kojen di Bali. Kiranya Tuhan boleh menolong. Nah Bapak Ibu, tentu kita berbahagia karena Yesus lahir di hati kita, amin. Kita pasti mengalami kesukaan besar karena Yesus juru selamat kita. Nah, tapi mungkin di sini pun juga ada yang berbahagia karena nanti balas dendam. Udah kerja umum, kerja seksi capek, hari ini kasur menjadi sasaran. Nah, pasti tidur, iya kan? Ya tidak ada kan? Ya tidak ada karena tidak ada yang mau mengaku. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Tuhan mengangkat yang hina. Tuhan mengangkat yang hina. Artinya orang yang rendah, tapi Tuhan mengangkat derajatnya. Karena Tuhan peduli kepada umat manusia. Jika demikian kita melihat dari nyanyian pujian Maria, maka kita melihat siapa itu Maria. Nah, Maria, Ibu Yesus adalah tokoh sentral dalam kisah kelahiran Kristus. Maria berasal dari Nazaret. Ia adalah seorang perempuan Yahudi muda yang sederhana. Menurut tradisi, menyebut Maria adalah kerabat Elizabeth yang merupakan bagian dari garis keturunan Harun dari suku Lewi. Dan sesuai dengan nubuat Lukas pasal 1 ayat 27 bahwa Mesias akan datang dari garis Daud.
Nah, Bapak Ibu, dari latar belakang Maria ini dari Nazaret adalah sebuah kota kecil di Galilea dan tidak dianggap sama sekali, tidak dipedulikan. Namun di tempat ini Tuhan memilih di antara kaum wanita Maria yang paling khusus sebagai ibu Yesus, ibu dari Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karakter dari Maria adalah rendah hati, beriman, taat, setia, dan takut Tuhan. Itu adalah karakter dari Maria. Karena itu Tuhan sangat peduli dengan Maria. Dan tentu kita sebagai hamba Tuhan juga memiliki karakter-karakter seperti ini. Amin ya Bapak Ibu. Nah, konteks sosial dari teks ini kita melihat bahwa seorang perempuan yang muda bertunangan tiba-tiba hamil sebelum menikah. Bisa dilanjutkan karena ini bermasalah. Jadi seorang muda bertunangan tiba-tiba hamil sebelum menikah. Nah, akan menerima risiko yang besar, bahkan akan dirajam menurut hukum Yahudi karena dianggap berzina dan pasti dilempari dengan batu sampai harus mati. Nah, itu konteks sosialnya. Bahkan dari sini kita lihat bahwa Maria berasal dari keluarga yang sederhana, kemungkinan besar dari keluarga yang miskin, dan karena itu tidak dianggap sama sekali dalam masyarakat, dibuang, apalagi mengalami hal yang tidak diinginkan oleh dia, hamil di luar nikah. Pasti ditolak, dianggap tidak bermoral. Namun berbeda halnya Tuhan memilih dia karena dia istimewa. Nah, pujian Maria karena Allah mengangkat yang hina. Kita melihat bahwa pertama adalah Tuhan penyelamat, memperhatikan hambanya yang rendah hati dan takut Tuhan. Tuhan penyelamat, Maria menaikkan pujian ini karena apa? Tuhan penyelamatku. Dia berbahagia, bersukacita, bergembira karena Tuhan menjadi penyelamatnya. Dia mengerti perannya yang unik dalam rencana keselamatan. Karena itu dia menyadari, aku adalah hambamu. Jadilah seperti yang kau kehendaki, bukan seperti yang kuingini. Jadi Maria mengerti persis bahwa Tuhan merencanakan keselamatan yang besar bagi umat manusia. Allah peduli dengan manusia. Allah memperhatikan. Karena apa? Manusia berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 4. Engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Memang kita adalah manusia yang berharga. Karena itu jangan seorang pun menganggap diri hina. Jangan seorang pun meremehkan satu sama lain. Karena di mata Tuhan kita adalah sama, bahkan mulia dan berharga. Dan karena itu hargailah satu sama lain. Allah peduli dengan Maria yang rendah hati, dengan penuh kasih dan belas kasihan. Maria bersyukur dan memuji Tuhan dan mengatakan, segala bangsa akan menyebut aku berbahagia. Itu artinya segala suku bangsa, semua orang akan menyebut aku wanita yang beruntung karena Tuhan memilih aku. Berbahagialah yang wanita karena istimewa.
khususnya Maria, bukan di sini. Tapi di mata Tuhan semua mulia, semua berharga, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi Maria ini menaikkan pujian karena apa? Tuhan melihat kerendahan hati hambanya. Dia adalah seorang wanita yang rendah hati, taat, setia, beriman kepada Tuhan. Itulah karakter daripada seorang Maria, Ibu Yesus. Dia mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, sangat peduli dengan dia sebagai hambanya. Menurut Ed Latimore, dia mengatakan bahwa kerendahan hati seperti rasa syukur. Bukanlah teknik, melainkan cara hidup. Berpikir rendah hati, itulah kebenaran yang disukai oleh Allah, bahkan diperhatikannya. Jadi kerendahan hati seperti rasa syukur atau sebuah pujian seperti yang dinaikkan oleh Maria. Bahkan itu bukan teknik, tapi cara hidup kita sebagai hamba harus rendah hati. Bahkan diperhatikan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan menyukai orang yang rendah hati, bukan sombong. Sedangkan menurut Flannery O'Connor, dia mengatakan bahwa produk pertama dari pengenalan diri adalah rendah hati. Produk kita sebagai hamba Tuhan dalam mengenal diri kita, status kita, seharusnya layaklah kita menjadi hamba yang tahu diri, status kita. Kita harus rendah hati, tidak sombong. Itulah produk awal dari kita menjadi seorang hamba. Tahu diri kita. Seperti Maria, tahu. Karena itu dia menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini memiliki rendah hati, amin. Karena rendah hati itu sangat penting bagi setiap kita. Kalau kita nggak bisa rendah hati, mau jadi apa kita sebagai hamba Tuhan? Nah, kita melihat poin yang kedua, nyanyian Maria karena Allah mengangkat yang hina, yaitu Allah membalikan keadaan ketika dia mengatakan, Tuhan juru selamatku, keselamatanku, Tuhan memperhatikan hakku, Tuhan peduli dengan aku. Sekarang ia mengatakan bahwa Allah membalikan keadaan. Orang yang sombong direndahkan dan yang lapar dikenyangkan dan yang kaya dibiarkan pergi dengan tangan yang hampa, yang tertindas diberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pujian Maria ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya memperhatikan hamba-hambanya yang rendah hati, tapi mata Tuhan ada menguasai setiap orang, baik yang jahat maupun yang baik. Jadi kita, Allah memperhatikan kita. Jadi orang yang sombong, Allah merendahkan mereka. Karena apa? Tidak menghargai satu sama lain. Menganggap diri pintar, menganggap diri lebih bisa. Layaknya adalah orang kaya. Tidak menghargai satu sama lain. Di tengah-tengah kesulitan, Maria mengatakan seperti demikian. Saya mengerti bahwa Tuhan peduli dengan saya. Saya mengerti bahwa sekarang saya adalah wanita yang beruntung. Tetapi mereka yang menganggap diri hebat, mereka direndahkan. Yesaya pasal 2 ayat 11 mengatakan bahwa manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kesombongan kita adalah
awal atau titik dari kejatuhan kita, kehancuran kita. Jadi hati-hati jika kita memiliki hati yang angkuh, sombong, tinggi. Karena Allah akan membalikkan sebuah keadaan. Dikatakan bahwa Allah akan menceberaikan mereka yang congkak hati dan angkuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Joseph Hall mengatakan bahwa orang yang sombong tidak bertuhan. Kenapa? Dia tidak bertuhan karena dia menganggap kekayaan itu adalah Tuhannya. Kehebatan dia adalah Tuhannya, sehingga menganggap Tuhan itu tidak ada. Bahkan orang yang iri hati tidak bertetangga. Dan orang yang marah tidak memiliki dirinya sendiri. Mari kita belajar Bapak Ibu dari teks ini bahwa orang yang sombong itu orang yang angkuh sekali. Tapi hari ini kita belajar supaya kita menjadi hamba-hamba yang rendah hati, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tinggi hati karena kelebihan-kelebihan kita. Dari teks ini, jika kita menyimpulkan dari peristiwa Maria, dari pujian yang ia naikkan, maka Natal bagi Maria ada kesulitan, ada pergumulan, dihina, tidak dianggap oleh masyarakat. Tetapi sukacita karena Yesus penyelamatku harus ada dalam hati. Dan bagi kita, dalam sebuah kesulitan apapun juga, tetaplah kesukaan itu ada bagi kita di bulan ini. Tetaplah kesukaan itu harus ada. Jangan kita menjadi orang yang tinggi hati. Tapi biarlah firman Tuhan menolong kita, menopang kita, supaya hidup kita berkenan karena dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Penutup. Penutupnya adalah janganlah menganggap diri kita rendah karena kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang rendah hati, taat, setia, dan takut Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyukai cara hidup kita yang rendah hati, seperti Maria. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua. Mari kita berdoa.